Oke, kembali lagi dengan saya di sini. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database baru di Accurate Online dan bagaimana cara setup awal Accurate Online. Oke, jika teman-teman belum memiliki database atau ingin membuat database baru, teman-teman bisa mengklik gambar tambah di sini dan teman-teman masukkan nama usahanya. Contoh, PT Maju Jaya. Untuk bidang usahanya bisa teman-teman pilih mau bidang usaha apa sesuai dengan perusahaan teman-teman masing-masing. Bisa langsung diklik saja buat data usaha. Nah, jika sudah bisa diklik lanjutkan untuk masuk ke dalam database teman-teman semua. Nah, di sini sudah muncul langkah-langkah yang harus teman lengkapi ketika ingin membuat database. Di sini nama perusahaannya bisa teman-teman ganti jika teman-teman ingin menambahkan atau ketika input di awal tadi salah, di sini bisa teman benarkan. Nah, kategori usahanya bisa teman-teman pilih. Di sini ada produsen, distributor, grosir, retail, dan jasa. Bisa ditentukan sesuai dengan perusahaan teman-teman masing-masing. Ini pilih produsen. Nah, untuk tanggal mulai datanya kapan? Teman-teman bisa memilih. Teman-teman mau memulai tanggal berapa, akurat online-nya teman-teman jalankan. Nah, di sini saya pilih tanggal 31 Agustus. Kenapa saya pilih 31 Agustus? Karena saldo akhir di tanggal 31 Agustus akan saya jadikan saldo awal di Accurate Online. Oke, seperti itu. Untuk metode biaya persediaannya, itu ada dua di Accurate Online. Ada rata-rata dan Vivo. Rata-rata ini bisa disebut average. Jika Vivo ini first in, first out. Biasanya Vivo ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang mana dia menjual barang atau memproduksi barang yang memiliki kadaluarsa. Contohnya perusahaan obat. Ketika dia membeli obat yang ada expirednya, berarti barang yang dijual di awal itu harus barang yang pertama masuk. Begitu untuk penjelasan di informasi perusahaan. Ini jika sudah teman-teman isi bisa teman-teman lanjutkan. Nah, di tahap kedua di sini teman-teman bisa memilih saja upload online. Selanjutnya teman-teman juga di langkah ketiga ini teman-teman bisa centang jika teman-teman ingin dibuatkan daftar akun perkiraan secara otomatis oleh Accurate. Jika di perusahaan teman-teman semua sudah memiliki akun perkiraan, ini bisa dicentang. Jika teman-teman ingin dibuatkan secara otomatis, ini bisa jika teman-teman ingin dibuatkan secara otomatis bisa dicentang, dan jika teman-teman sudah memiliki daftar akun perkiraan sendiri, ini bisa di-unchecklist seperti itu. Jika sudah bisa diklik selesai. Di sini saya sudah menjelaskan langkah-langkah untuk membuat database di Accurate Online. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit setup awal yang harus teman-teman lakukan ketika ingin memulai Accurate Online. Di sini adalah tampilan awal ketika teman-teman sudah masuk ke dalam database. Ini bisa disebut dashboard. Nah, perlu kita ketahui di sebelah kiri ini bisa kita samakan atau bisa kita namakan sebagai modul. Nah, di dalam modul-modul ini ada yang namanya fitur-fitur. Gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait modul pengaturan di fitur preferensi. Oke, ini kita sudah masuk ke dalam fitur preferensi. Di sini teman-teman bisa isi informasi perusahaan secara lengkap, mulai dari nomor telepon, faksimili, email, mulai tanggal datanya kapan, oke, alamatnya, seperti itu. Untuk fiturnya sendiri, Accurate Online sudah dapat digunakan untuk berbagai macam perusahaan. Salah satunya, sebagai contohnya di sini ada fitur multi mata uang, yang mana jika ada suatu perusahaan
yang transaksinya menggunakan mata uang asing sudah bisa dicatat di affiliate online, karena affiliate online nantinya ketika ada perusahaan yang melakukan transaksi dengan mata uang asing akan dihitung kursnya ke IDR sendiri. Oke, untuk fitur pajaknya sudah ada, persetujuan juga sudah ada, pencatatan aset, anggaran dan target sudah ada. Untuk fitur yang tidak bisa dicentang seperti ini, nah ini itu fitur yang harus diaktifkan dengan tambahan add-on. Oke. Nah, untuk di penjualan. Nah, di penjualan sendiri ini sudah memiliki berbagai macam fitur yang mana ada penawaran dan pesan penjualan, retur penjualan, tukar faktur. Oke, tukar faktur sendiri ini jika di perusahaan masing-masing memiliki tukar faktur yang mengharuskan adanya tukar faktur, bisa dicentang saja. Jika tidak, bisa diuncentang. Nah, pertanyaannya, apa itu tukar faktur? Oke, jadi tukar faktur itu merupakan salah satu fitur yang ada di affiliate online. Oke, yang berfungsi sebagai tanda terima saat penagihan piutang kepada pelanggan. Nah, jadi contohnya yaitu ketika faktur asli diserahkan ke pelanggan, oke, dan perusahaan sebagai penjual mendapatkan bukti sah sebagai ganti dari faktur penjualan asli selama pelanggan melakukan proses pembayaran atas pembeliannya. Contohnya, saya punya suatu usaha yang mana ada suatu customer beli ke saya barang. Oke, barang sudah saya kirim dan customer tersebut memiliki hutang pada saya dan saya memiliki piutang terhadap customer tersebut. Ketika saya ingin tagihkan kepada customer tersebut, ternyata di perusahaan customer saya harus menerima faktur asli terlebih dahulu untuk mengajukan atas pembayaran hutang tersebut. Nah, ketika faktur aslinya saya serahkan kepada customer saya harus memberikan dokumen bukti bahwasannya saya sudah memberikan faktur asli kepadanya. Seperti itu namanya tukar faktur. Jika di perusahaan teman-teman memiliki fitur tukar faktur, bisa dicentang saja. Kemudian ada penyesuaian harga diskon, ada faktur di muka. Nah, faktur di muka ini itu merupakan fitur yang memungkinkan untuk mengirimkan faktur penjualan terlebih dahulu ke pelanggan, sementara barang itu belum dikirimkan. Barangnya belum dikirimkan ke pelanggan. Kayak misalnya, sering digunakan untuk usaha-usaha mebel. Nah, teman-teman datang ke usaha mebel, teman-teman bayar, teman-teman sudah dikasihkan nih oleh kasirnya faktur atas pembelian meja contohnya, tapi barangnya belum teman-teman terima. Nah, itu bisa menggunakan faktur di muka. Nah, di sini di affiliate online juga bisa untuk salesman klaim pelanggan, yang mana klaim pelanggan ini itu bisa disebut sebagai garansi, yang mana nantinya ketika barang yang sudah digaransi ada kendala dan ingin dikembalikan ke pemasok, itu bisa dicatat di affiliate online. Kemudian juga ada fitur namanya pengepakan barang. Nah, apa sih itu pengepakan barang? Pengepakan barang itu merupakan fitur untuk mempersiapkan atau mempermudah pengiriman barang yang telah dipesan oleh pelanggan untuk mempermudah dalam proses pengiriman barang. Contohnya seperti ini, saya langsung berikan contoh saja. Saya punya sales, yang mana sales saya ini keliling-keliling ke setiap toko untuk menawarkan produk saya. Nah, ketika sales saya sudah menawarkan dan ada berbagai macam barang yang sudah dibeli di suatu toko dan ingin dikirimkan, nah sales saya mengirim dokumen tersebut pada admin. Barang-barang sekian, 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 yang mana admin tersebut harus menyerahkan kepada warehouse untuk memilih barang-barangnya. Nah, adanya fitur pengepakan barang ini untuk mempermudah warehouse dalam pencatatan barang yang ingin dikirimkan
pelanggan seperti itu. Kemudian di sini juga ada fitur konsinyasi barang, jasa pengiriman dan syarat pembayaran. Untuk di pembeliannya sendiri juga ada pesanan pembelian, klaim pemasok sama halnya dengan klaim pelanggan, daftar harga pemasok, tagihan di muka sama dengan faktur di muka yang tadi. Dan sini ada biaya pembelian oleh pemasok klien. Nah, di persediaan sendiri ini juga ada permintaan barang, multi gudang, jika teman-teman punya gudang banyak, multi satuan barang, jika teman-teman ingin mencatat barang dan jasanya, atau menjual barang teman-teman itu berupa pitch, dus, karton, lusin, box, itu juga bisa diupload online, nomor serial atau produksi sederhana. Oke, untuk di pajak sendiri ini bisa teman-teman isi juga sesuai perpajakan yang ada di perusahaan teman-teman di penjualan. Nah, di fitur penjualan sendiri ini ada namanya retur penjualan. Nah, retur penjualan ini nantinya di upload online itu ingin dicatat pengembaliannya di jurnal itu sebagai harga beli atau biaya masuk terakhir atau sebagai faktur penjualan. Ini tergantung opsional perusahaan masing-masing ingin mencatat pengembalian returnya itu ke harga beli biaya masuk terakhir atau ke faktur penjualan. Seperti itu. Nah, untuk opsi jika barang tidak dikembalikan saat retur, itu mau akunnya itu dibebani ke akun HPP barang atau dibebankan ke akun lain. Jika ingin dibebankan akun lain, ini bisa teman-teman pilih ke sendiri di sini. Oke. Kemudian untuk pembelian sendiri juga ada, ini bisa teman-teman atur pembatasan. Nah, di akun online sendiri itu bisa dia batasi dalam hak akses. Entah itu hak akses dalam login database atau hak akses dalam input transaksi. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan akses, bisa memilih akses-akses apa saja yang bisa masuk ke dalam database teman-teman, dan teman-teman bisa mengatur juga nih hari apa saja yang teman-teman tentukan untuk melakukan pencatatan di database teman-teman, itu juga bisa ditentukan. Nah, pembatasan IP-nya juga bisa dimasukkan ke sini, IP mana saja yang bisa mengakses database tersebut. Jika tidak mengharuskan perusahaan yang memakai akses terbatas hanya pada waktu, ini teman-teman bisa dipilih sini aja, tidak dibatasi. Oke. Untuk persetujuan sendiri ini maksudnya approval. Jadi di mana Akurat Online sendiri sudah bisa mengajukan persetujuan terhadap fitur-fitur yang ada di dalam Akurat Online. Contohnya, jika teman-teman membuat invoice, yang mana invoice itu harus disetujui sama atasan teman-teman masing-masing, itu bisa melakukan mencentang fitur-fitur yang ada di sini, bisa dicentang. Oke, ini untuk fitur selanjutnya atribut tambahan. Nah, atribut tambahan ini adalah untuk ketika teman-teman membuat suatu faktur, invoice, rincian barang, jasa, biaya, formulir, transaksi, dan lain-lain, ingin ditambahkan kolom atau karakter apa saja, itu bisa melakukannya di sini. Nah, akun perkiraan ini akun-akun penempatan-penempatannya, email transaksi, lain-lainnya juga teman-teman bisa atur tergantung perusahaan teman-teman masing-masing. Oke, cukup sekian penjelasan setup awal database di Akurat Online. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.